Dan untuk mengetahui keabsahan pernikahan jarak jauh yang saat ini sedang marak, kita sudah terhubung dengan Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum, selamat siang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada fenomena begitu di tengah pandemi, ada pernikahan secara online. Ustadz Fahmi melihatnya seperti apa Ustadz? Ya, pernikahan ini adalah salah satu cara atau wasilah dalam Islam ini untuk menjaga kehormatan diri manusia dan juga menjaga proses reproduksi agar berlangsung secara halal, secara aman, secure. Ya, itu yang pertama prinsip Islam. Yang kedua, pernikahan ini kalau memang dia sudah menjadi hajat, ya, menjadi darurat, itu tidak bisa ditunda-tunda. Apalagi dia masuk kategori ibadah, ya, ibadah, niat, ya, suatu kebaikan dalam Islam ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin, karena untuk menjaga kehormatan, menjaga agar diri kita ini terhindar dari kemaksiatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini persoalan hukumnya. Ya, kalau diadakan secara normal, memang dia harus memenuhi 5 syarat, ya, 5 rukun, maaf. 5 rukun dalam nikah itu apa? Adanya mempelai pria, yang kedua adanya mempelai wanita, yang ketiga ada wali nikah, yang keempat ada 2 orang saksi, dan yang kelima itu ada ijab dan kabul. Ijab, nah ini yang menjadi titik krusial di sini adalah ketika terjadi situasi pandemi, situasi darurat, memang COVID-19 ini akan banyak berpengaruh kepada aspek peribadatan bagi umat Islam. Ya, contoh kemarin bulan Ramadan melaksanakan tarawih, lalu melaksanakan sholat Idul Fitri, lalu kemudian sekarang ini kita menghadapi penyembelihan hewan kurban. Nah, yang juga akan berpengaruh terhadap hukum Islam, ya, di masa darurat atau pandemi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad nikah. Ya. Nah, dalam pelaksanaan akad ini menarik. Memang para ulama dulu tidak menyinggung ada perkembangan yang seperti ini. Ya, kalau kita lihat kitab kompilasi hukum Islam itu tidak mengatur secara detail karena memang apa yang disebut dengan situasi kedaruratan ini memang belum terbayangkan, atau dia menjadi satu masalah yang disebut dengan mustajidat, sesuatu yang baru. Maka diperlukan fikih, ya, fikih darurat dalam menghadapi situasi seperti ini, seperti misalnya pelaksanaan akad nikah. Nah, sejauh ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama juga belum membuat aturan. Baru yang dibuat aturannya itu adalah pendaftaran akad pelaksanaan nikah itu secara daring, secara online, karena memang tidak boleh tatap muka di KUA. Kemudian berkembang setelah itu boleh setelah ada pelonggaran PSBB itu bisa dilakukan akad nikah itu di KUA dalam jumlah yang terbatas dan mengikuti protokol kesehatan, serta tidak mengadakan walimah atau resepsi pernikahan dengan menghadirkan atau mengundang banyak orang, ya, seperti halnya yang biasa kita lakukan di masa-masa normal, begitu Mbak, ya. Nah, yang sekarang ini yang persoalannya adalah bagaimana sifat ijab kabulnya ini. Nah, ini menarik. Ini belum ada aturannya ini menurut Kementerian Agama, dan MUI juga memang belum mengeluarkan fatwa. Nah, tetapi hemat saya, jika, ya, dalam situasi darurat ijab kabul itu adalah suatu akad yang sakral, ya, dan sebelumnya mereka sudah melakukan persiapan, sudah menyiapkan tanggalnya, bulannya, lalu kemudian terhalang, ya, seperti situasi saat ini, dari Australia tidak bisa datang ke Indonesia misalnya, dan semua sudah direncanakan. Nah, selama 5 rukun itu terpenuhi, ya, kemudian diketahui oleh pihak KUA, ada saksinya dan mereka hadir di majelis itu, ya, kemudian bisa mengadakan daring, dan itu harus betul-betul disaksikan, harus betul-betul dipastikan oleh pihak KUA. Ya, mana pihak mempelai prianya, mana pihak mempelai perempuannya, mana saksinya, kemudian
walinya itu harus jelas, semua harus terpenuhi dulu ini syaratnya. Nah, ketika mengadakan akad ijab kabul, ini dia harus dilakukan pertama, antara ijab dan kabul itu tidak boleh ada jeda, ya, harus langsung. Ketika misalnya wali nikah mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin, ya, bla 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 bla, dibayar tunai. Nah, langsung itu dijawab, saya terima nikahnya putri bapak Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Itu pertama, ya, tidak boleh ada jeda. Nah, maka itu harus dipastikan tadi jaringan. Kalau memang dibolehkan dalam situasi darurat, ini jaringan internetnya itu harus dipastikan mantap, ya kan? Supaya tidak boleh ada jeda. Nanti kalau ada jeda begitu, ini harus diulang lagi akad nikahnya, ya, harus diulang, ya, harus dipastikan semua itu berjalan dengan baik, baik jaringan internet yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia. Itu yang pertama. Nah, soal syarat harus ittihadul majlis, ya, dalam satu ruangan, satu tempat, ini para ulama berbeda pendapat, meskipun kebanyakan ulama memilih itu harus secara fisik dalam satu ruangan, 5 rukun itu harus ada di dalam satu ruangan. Sebab akad nikah ini bukan akad sembarangan, ya, tidak untuk main-main, bukan untuk sesuatu yang uji coba gitu, ya. Sebab itu harus di akad yang sangat sakral, harus hadir gitu, ya. Dan kalau ini pun dalam keadaan darurat itu bisa diperbolehkan dalam keadaan sementara, ini jangan dijadikan hukum terus-menerus nih. Nanti setelah pandemi ini berakhir, kemudian kita hidup berjalan normal, tentu dengan new normal, ya, itu tidak bisa dijadikan patokan hukum darurat itu berlaku selama-lamanya, berlaku dalam keadaan normal gitu, ya. Nah, ini harus dipastikan. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, ini kan sudah ada beberapa pasangan yang memang menikah secara online begitu, ya, walaupun memang belum ada fatwa, tapi syarat dan rukunnya memang sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah. Ini artinya dibolehkan secara agama, Ustadz? Ya. Ya, selama pernikahan itu memenuhi 5 rukun yang tadi, ya, itu sah secara agama. Nah, tinggal bagaimana kebijakan pemerintah ini memberikan aturan pencatatannya itu kan KUA itu, ya. Ini yang harus juga disaksikan dan hadir perwakilan dari pemerintah itu, dalam hal ini kantor urusan agama, hadir dalam pelaksanaan atau prosesi akad nikah itu dilakukan secara daring dan online, dan memastikan semua pihak, ya, para pihak dalam 5 rukun itu semua sudah tercatat dengan baik dan sudah diverifikasi, ya. Tidak boleh ada unsur penipuan, tidak boleh ada unsur dusta, tidak boleh ada unsur permainan dan lain sebagainya. Ini semua harus, dan dokumen itu juga sebelumnya harus sudah dikirim ke pihak mana prianya yang ada di luar negeri itu, dan ditandatangani secara sungguh-sungguh, ya, bermaterai dan lain sebagainya. Saya pikir ini langkah-langkah yang secara prosedural bisa mengikat bahwasanya para pihak yang ada dalam proses akad nikah itu melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Baik, ya, fatwa mungkin harus segera dibuat. Yang terakhir, Ustadz, ini harapan bagi memang pasangan-pasangan yang saya memang pikir terkendala. memang fatwa harus segera dibuat, karena baik. Ya, karena fatwa ini sangat penting, tidak boleh mengakhirkan sesuatu hukum, padahal dalam umat ini, masyarakat luas ini sangat membutuhkan panduan hukum itu. Jadi jangan sampai terlambat. Baik, Ya, oke. sebab ini juga nanti akan menjadi panduan pedoman bagi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.